Ini adalah Darudin, seorang nelayan dari Desa Baluara, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sudah lebih dari 15 tahun ia menggantungkan hidup dari hasil laut. Namun belakangan ini ia mengeluh semakin sulit mencari ikan. Berubah. Awalnya dari awal-awal itu kami kadang itu hasilnya luar biasa. Hasilnya banyak. Tidak mandang musim malah, biar angin, badai itu kadang ikan naik. Banyak. Tapi sekarang ini sudah mulai. Sekitar sudah ada lebih 5 tahun, 6 tahunan lah. Ikan sudah mulai menurun. Meski tangkapannya terus menurun, Darudin tetap kembali ke laut setiap hari, sambil berharap rezeki bisa kembali seperti dulu. Dulu itu kami kalau melaut itu, kalau uang 1 juta itu per 1 kali turun itu ada. Tapi sekarang ini sudah kadang 50.000, kadang 100.000, kadang sudah paling tinggi itu 300-an gitu. Sekilo ini. Kilometer, iya. Oke, kita tunggu sekitar setengah jam. Biasanya tandanya kami itu 1 batang rokok sudah bisa ditarik. Kalau terlalu lama juga tadi habis kepiting. Biasa juga ikan lain yang makan, ikan besar, atau makan di pukat dia. Narik. Semakin ditarik, semakin hilang harapan pulang bawa banyak ikan. Hanya beberapa ikan kecil yang terjerat di jaringnya. Memang banyak faktor penyebab turunnya hasil tangkapan ikan, seperti pengaruh cuaca, waktu, suhu air, atau yang belakangan ini baru Darudin ketahui, adalah rusaknya ekosistem mangrove. Ikan itu kan bertelur pasti dia ke bakau. Tidak mungkin dia bertelur di tengah laut. Pasti dia akan ke pinggir, ke darat, ke pinggir pantai, dia bertelur. Nanti sudah menetas baru dia keluar. Beda sekali Pak, dulu ini bakau sepanjang mata memandang ini tidak ada bolong-bolong. Sekarang ini kan banyak pembalakan liar malah dari kecamatan lain, malah dari desa-desa tetangga, dari kota-kota tetangga, dari kota datang ke sini. Inginnya sih kita dari masyarakat, pemerintah desa bisa berbondong-bondong untuk menjaga kelestarian mangrove ini. Sehingga kita juga hasil nelayan juga kita di laut juga bisa meningkat kembali. Yang dikatakan Darudin memang sesuai kenyataan. Selama 40 tahun terakhir, kondisi hutan mangrove di Kecamatan Batukara mengalami penurunan. Besarannya sekitar 177 hektar, atau setara dengan 253 kali luas lapangan sepak bola. Namun, luasan tersebut hanya 2% dari total kerusakan mangrove di Kabupaten Muna dan Muna Barat. Kedua kabupaten tersebut mengalami penurunan area mangrove sebesar hampir 9.000 hektar selama 40 tahun terakhir. Penyebabnya datang dari beragam faktor, mulai dari penebangan untuk industri arang dan konstruksi bangunan, hingga yang terbesar adalah alih fungsi lahan. Bagi masyarakat pesisir, mangrove punya peran penting. Akar dan batangnya sebagai benteng perlindungan dari gelombang air laut, di mana ekosistemnya menyediakan hasil alam yang melimpah. Tak terkecuali batang kayu mangrove. Saat populasi manusia bertambah, butuh lebih banyak ruang hidup sebagai sumber mata pencaharian dan tempat tinggal. Ini juga jadi alasan mengapa alih fungsi lahan mangrove terus terjadi. Sebagian besar ditujukan untuk fasilitas publik seperti pelabuhan, jembatan, atau pemukiman. Sebagian lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat, salah satunya pertambakan. Pertambakan memang sedang jadi idola. Buktinya, dalam 40 tahun terakhir, luas area tambak terus meningkat 10 kali lipat. Kini,
Total luas tambak di Kabupaten Muna dan Muna Barat sudah mencapai 4.145 hektar. Namun ekspansi tambak selalu dibayar dengan kerusakan ekosistem mangrove. Sebabnya begini, tambak butuh akses air laut sebagai sumber air utama untuk berbudidaya. Fluktuasi pasang surut air laut dimanfaatkan untuk pengisian dan pengurasan air tambak. Tambak juga butuh tanah bertekstur lumpur liat dan berpasir. Ini yang membuat habitat mangrove diincar para petambak. Bahkan, tak sedikit yang berada di kawasan konservasi. Laude Santi Aji adalah salah seorang petambak di Desa Napalakura yang sebagian lahannya masuk dalam area hutan lindung. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak boleh ada aktivitas yang merusak atau mengubah fungsi hutan lindung. Kebetulan orang tua punya lokasi di pesisir. Terus setelah kita berkonsultasi dengan pihak agraria, ada sebagian itu kena lokasi mangrove. Dilarang untuk dijadikan tambak. Jadi sepotong saya punya ini kena lokasi mangrove ya. Tapi sertifikatnya sudah ada. Tapi karena waktu itu kita pinjam paket dari tahun 2011, 14 petak empang di sini sudah ada pajaknya semua. Alhamdulillah sekarang sudah punya sertifikat, Pak. Waktu pengolahan pertama itu memang kita pakai AMDAL. Kebetulan sudah diuji sama kampus Unhalu. Makanya kita berani juga sampai agak senggol sedikit ya di lokasi kawasan. Meski mengaku lahannya telah bersertifikat dan sesuai prosedur, mengubah fungsi kawasan hutan lindung tentu berisiko besar, baik dari segi hukum maupun ekologi. Apalagi dari hasil analisa citra satelit hingga tahun 2022, ada lebih dari 360 hektar tambak di Desa Napalakura yang berada di kawasan hutan lindung. Kalau kami dari dinas tidak punya kewenangan untuk melarang itu, kami komitmen tidak akan membantu masyarakat yang merusak hutan lindung saja. Contoh, di Napalakura kan banyak. Itu tidak akan kami sentuh. Berbagai cara dilakukan agar Santi Aji bisa terus berbudidaya di tambak seluas 4 hektar miliknya. Ia tak ingin meninggalkan tambak yang sudah dikelolanya selama 14 tahun. Apalagi hasil dari tambak telah banyak membantu kondisi keuangan keluarganya. Alhamdulillah saya punya empang ini kurang lebih 14 tahun ya, 14 tahun. Sudah 4 sarjana yang dia cetak. Ya senang lah Pak. Luar biasa, artinya kan Pak Tambak juga itu kayaknya tidak mampu lah. Sampai saya juga tidak bisa pikir, saya tidak bisa berhutang dengan orang lain hanya karena hasil tambak saja. Tidak semua petambak punya cerita indah seperti Santi Aji. Dengan pengetahuan seadanya dan keterbatasan fasilitas, tambak akan berakhir seperti ini. Gagal mengelola tambak tak hanya merugikan pemiliknya, tapi juga lingkungan secara luas. Sebab butuh waktu lama untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak, meski mangrove bisa tumbuh dengan sendirinya. Perikanan darat ini atau tambak ini menjadi ancaman yang cukup serius karena di satu sisi dia memberikan manfaat ekonomi secara langsung dengan hasil yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonominya, sehingga itu memang menjadikan masyarakat secara lata atau ikut-ikutan membuka lahan. Nah, ini mungkin yang perlu kita tingkatkan lagi ke depannya, memang menyampaikan arti penting keberadaan mangrove sendiri sebagai penyangga kehidupan khususnya di wilayah-wilayah pesisir yang memang masyarakatnya berada di kawasan tersebut, sehingga nanti mereka menyadari ternyata manfaat jangka panjang itu mangrove lebih menguntungkan dibanding membuka tambak secara masif seperti itu. Kesadaran pentingnya mangrove mulai tumbuh di tengah para petambak. Kini, Santi Aji menggunakan metode budidaya ramah lingkungan agar tambak lebih produktif dan bisa dikelola dalam jangka waktu panjang. Karena dengan meningkatnya produktivitas tambak, berarti ikut mencegah pencetakan tambak baru. Waktu pertama sekali olah empang ini kan kita pakai pupuk kimia. Dari pihak
perikanan sendiri juga mengadakan hal yang sama. Beberapa tahun kemudian kita sudah tidak menghasilkan kropos semuanya. Toh, ternyata terganggu dengan zat-zat kimia yang ada di dalam. Terpaksa kita lari ke organik. Alhamdulillah hasilnya bagus. Sampai sekarang kita punya empang-empang belum ada yang kurus-kurus. Alhamdulillah. Misalnya bawa ikan. Ikan dari mana ini? Dari Napalakura Berumembe. Oi, jempol. Peluang ini dimanfaatkan baik oleh beberapa warga Napalakura lainnya. Anti bersama 6 orang rekannya memproduksi pupuk organik untuk mendorong para petambak agar kembali ke metode ramah lingkungan. Kalau kita membuat pupuk kompos sebenarnya dia kalau istilah di sini murah meriah. Kita tanpa mengeluarkan modal. Semua bahan baku ada di sekitar kita. Kalau kita beli pupuk kimia kan kita harus punya uang dulu baru dapat barang. Tapi kalau pupuk kompos ini yang penting ada kemauan. Ilmunya juga kita sudah diajarkan oleh Bru Forest. Kita bisa tinggal melaksanakan dan mengaplikasikannya. Dulu itu sebelum kita menggunakan pupuk kompos, dalam satu siklus bisa menghasilkan, kalau di sini kan hitungnya per gabus ya, misalnya hanya dapat 2 gabus. Setelah menggunakan pupuk kompos bisa sampai 5 gabus. Dengan kualitasnya itu, udangnya itu hasilnya itu besar-besar. Jika satu gabus rata-rata 30 kg, maka penggunaan pupuk kompos ini mampu meningkatkan hasil panen sebesar 150%. Karena hasil yang memuaskan, mereka mulai memasarkan ke sesama petambak melalui unit usaha bernama Rumah Kompos. Anti dan rekan-rekannya percaya bahwa penggunaan bahan-bahan organik bisa menciptakan keselarasan ekonomi dan ekologi. Khususnya untuk di Kabupaten Muna dan Muna Barat, memang mangrove itu sudah mulai rusak ya. Bukan lagi sudah mulai ya, sudah memang sangat rusak ya. Namun sekarang itu kan ada lagi juga kita melakukan rehab mangrove, penanaman kembali. Termasuk saya pribadi, di tambak saya itu kan di pinggir-pinggirnya itu saya sudah tanamkan itu mangrove. Jadi mangrove-nya itu sudah tumbuh kembali di pesisir-pesisir, di pematang-pematang, belakang-belakang pematang. Dan sudah besar-besar juga, sudah tumbuh. Sekalipun kita buka lahan tambak, tapi kita juga memang tetap butuh mangrove, Mas. Tidak bisa juga kita membuka lahan tambak itu tidak ada kita habiskan mangrove-nya. Karena bagaimanapun mangrove tetap kita butuhkan di situ karena dia selaku penghalang daripada air pasangnya. Ketika air besar itu memang kita butuh mangrove. Karena ketika tidak ada mangrove, ya sia-sialah pematangnya orang di bawah arus. Tambak memang harus dikelola dengan maksimal, sehingga produktivitas tidak bergantung pada luas tambak, tapi kualitas hasil panen. Sebab, ekspansi lahan tambak dapat menyebabkan deforestasi mangrove skala masif. Tapi, tambak bukan satu-satunya penyebab dari hilangnya pohon-pohon mangrove. Pada skala yang lebih kecil, penebangan juga terjadi untuk pembuatan arang. Berbeda dengan pembukaan tambak yang menebang seluruh pohon hingga rata dengan tanah, para perajin arang hanya memilih batang pohon berukuran 30 hingga 45 cm. Semakin besar pohon, semakin banyak arang yang dihasilkan. Namun, semakin berat juga beban yang harus diangkat selama proses produksi. Apalagi, semuanya dilakukan secara manual. Menurut Darisman, seorang warga desa Baluara, dibutuhkan 3 hingga 5 batang kayu mangrove untuk memenuhi kapasitas produksi 50 karung arang. Potongan kayu ditata rapi dan ditutup menggunakan pasir dan daun sebelum dibakar. Selama 1 minggu pembakaran,
lokasi harus dijaga siang dan malam agar api tidak membesar. Jika itu terjadi, kayu akan menjadi abu dan seluruh pekerjaan penuh resiko selama 2 bulan terbuang sia-sia. Sering itu. Kalau misalkan kita muat kan, habis kita muat kadang tangan kejepit, di perahu kan kita angkat itu, kita kasih naik di atas perahu, kita taruh di dada begini baru kita kasih naik. Kadang tangan ini kejepit, ini tangan. Kaki luka-luka. Ini sudah, karena sudah lama ini, sudah pegal-pegal semua. Itu tadi kalau macam tadi kan saya kerja itu saya ikat pinggang. Kalau tidak sakit pinggang. Pokoknya kita di sini sebenarnya sudah terlatih Mi. Cara kerjaan seperti apa yang berat itu sudah diarang Mi kasihan. Darisman tak punya pilihan lain. Pekerjaan ini terpaksa ia ambil semenjak alat tangkap dan mesin perahu yang biasa digunakan untuk mencari ikan rusak 1 tahun yang lalu. Kalau dari pemerintah desa sih sebenarnya sering juga dibilang kayak begitu masalah penebangan mangrove ini. Cuman kita mau diapa lagi? Iya, kita mau berkebun, saya juga tidak ada lahan mau berkebun. Iya. Hanya melaut saja saya kerjaku saya, melaut. Selama saya nikah saya itu melaut terus. Selesai sekolah melaut. Gitu. Sebenarnya kalau masih bagus saya punya alat tangkap itu, saya di laut terus, melaut. Kalau yang pastinya lebih bagus lagi pekerjaannya ya siapa yang tidak mau lagi. Iya, itu saja. Jadi saya tidak terfokus kerja di arang ini. Kalau misalkan ada lapangan kerja yang lebih bagus lagi ya syukur alhamdulillah untuk menghasilkan. Pekerjaan ini memang sangat berat dan beresiko tinggi. Apalagi dilakukan secara tradisional tanpa standar keselamatan kerja yang memadai. Alasan itulah yang membuat Laude Usman berhenti menjadi perajin arang. Waktu itu saya merasakan betapa kerasnya saya buat arang itu kan. Dan saya pikir pekerjaan kalau misalkan untuk selamanya ya berat sekali. Kalau misalkan kita berhenti bekerja kan yang berat kan seperti saya rasakan sekarang ini kayak saya dulu lama saja itu sering pengaruhnya di sini. Karena mungkin pengaruh selama ini mungkin kerja sangat berat begitu. Sejak kelas 4 sekolah dasar, Usman sudah membuat arang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 10 tahun, ia kumpulkan uang dari hasil membuat dan memasarkan arang untuk biaya kuliah dan memulai usaha kecilnya. Perjuangan panjang berbuah manis beberapa unit usaha milik pribadi. Salah satunya, toko kelontong ini. Menurut saya tidak bisa, karena itu hanya membutuhkan tenaga saja, kayak masih muda. Kalau sudah tua itu sudah tidak mikir situ. Bagi masyarakat, arang memang punya ciri khas tersendiri, terutama untuk memasak. Kombinasi ikan hasil tambak Napalakura yang dibakar dengan arang mangrove adalah kenikmatan yang sulit dipungkiri. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar di balik sepiring ikan bakar ini. Kita tidak mengesampingkan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, ekonomi masyarakat, dan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa pengembangan tambak ini merupakan program-program pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah yang ada pada lingkungan masyarakat, dalam hal ini budidaya perikanan, tetapi kita mengatur bagaimana budidaya yang mereka lakukan ini tidak masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian tidak merusak ekosistem mangrove yang terlalu
besar, bisa menjaga keberlanjutannya, mungkin budidaya tambaknya dengan pola-pola yang menggabungkan dengan sistem konservasi seperti itu. Paling penting dalam pola ruang itu bagaimana menjaga keseimbangan. Itu yang kami jaga. Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi sama keseimbangan dengan kemampuan atau daya dukung lingkungan yang ada. Karena kita tidak melihat keuntungan ekonomi hanya 1-2 tahun, 5-10 tahun, bagaimana ke depan generasi-generasi kita, generasi anak di bawah kita, anak-anak kita itu bisa merasakan manfaatnya. Jadi kita coba mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang sesaat itu. Yang kita garis bawahi adalah keberlanjutannya itu. Demi mengantisipasi kerusakan yang lebih besar, beberapa warga mulai secara sadar dan sukarela menjaga mangrove bersama. Mulai dari pemasangan papan himbauan di area desa dan hutan lindung, hingga patroli rutin bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan. Karena memang ini sudah jalur hijau Pak, kawasan hutan lindung ini dia. Jadi lari ke sananya ini semua kawasan hutan lindung. Daerah pesisir ini hutan lindung dia. Dan memang harus kita pasang seperti ini supaya masyarakat lebih paham. Alasannya kemarin yang sempat didapat pada saat menyesu kan alasannya dia tidak tahu bahwa ini adalah kawasan. Hari ini kita jelaskan dengan adanya papan pengumuman seperti ini. Patroli ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di kawasan hutan lindung. Namun lebih dari itu, kegiatan semacam ini bisa menjadi dorongan dan harapan akan pemulihan hutan mangrove. Bukan, ini APL kita sekarang ini, area peruntukan lain. Tapi jalur kiri kanannya ini masih kawasan hutan lindung. Karena hari itu cuaca kurang bersahabat, tim patroli memutuskan untuk kembali. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka menemukan ini. Mereka menangkap basah 2 orang warga yang menyembunyikan tumpukan kayu mangrove di dalam perahu. Ini total berapa Pak? Ada berapa Pak? 34 batang. Ini untuk apa aja Pak? Untuk nantinya para-para Pak. Para-para yang dimaksud adalah rangka atau panggung yang digunakan untuk mengeringkan kelapa dalam proses pembuatan kopra. Karena itu, batang kayu yang ditebang harus berukuran sama. Kita berhenti kan artinya masyarakat juga mungkin paham mereka salah, tapi di satu sisi juga desakan ekonomi lah seperti itu. Tapi harus kita tindaki. Tadi sudah sampaikan, kita sudah tahan juga tadi parangnya untuk alat yang dia pakai untuk gunakan itu menebang. Dan mau tidak mau memang harus mereka terima, karena mereka dalam posisi salah sebenarnya. Penegakan hukum diharapkan bisa menjadi efek jera dari setiap kejadian seperti ini. Namun urusan perut tidak selalu bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Perlu pendekatan ekonomi alternatif demi mencapai perubahan jangka panjang. Yang penting di Indonesia adalah masyarakat sendiri, manusia ya. Saya juga manusia. Kita berhubungan dengan manusia dan mungkin saya masuk ke sebuah desa atau kampung dengan niat bantu melestarikan lingkungannya atau satwanya seperti itu. Tapi mereka prioritaskan bagaimana perut kita ya. Setiap hari kita harus makan ya. Setiap hari kita perlu uang. Setiap hari kita sibuk dengan masalah ekonomi ya. Jadi ujung tombak daripada program kita mulai dengan pendekatan ekonomi. Kita punya program sekolah lapang untuk membantu meningkatkan mata pencarian masyarakat, penangkapan ikan atau pengolahan hasil hutan non kayu atau pertanian di pinggir laut kadang seperti itu. Tapi itu selalu disukai sebelum mulai bahas perlindungan alam, pelestarian alam, flora dan fauna seperti itu ya. Jadi ekonomi dulu, ekonomi dan masalah sosial. Membaur dengan masyarakat, mendengar, memahami apa yang mereka punya, apa yang mereka inginkan, dan berangkat dari sana.
baru kita masukkan misi dan visi sedikit, bukan dari luar ya, tapi untuk melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Sejak pagi hari, sekelompok ibu-ibu di Labunia ini sudah tampak sibuk. Mereka sedang bereksperimen membuat brownies dengan campuran olahan buah mangrove. Buah mangrove yang telah direndam selama 3 hari langsung direbus untuk menghilangkan zat tanin yang pahit. Setelah itu dihaluskan hingga menjadi pasta atau bubur mangrove. Rasa yang netral dan tinggi serat cocok digunakan sebagai pengganti tepung. Dari ikut pelatihan ini, semoga ini bisa jadi wadah kita untuk mengembangkan ya potensi yang ada di kita, khususnya mangrove ini. Dan semoga kita bisa juga mungkin ini awal untuk menjadi menggerakkan ibu-ibu untuk memperkenalkan sumber daya mangrove ini untuk dikelola menjadi bisnis atau jualan gitu. Buah mangrove yang jatuh secara alami dan tidak dikelola jadi bahan baku yang sangat mudah dicari. Ditambah, brownies yang dimasak dari buah mangrove punya karakteristik yang unik, baik dari segi rasa maupun cerita. Pengembangan potensi ekonomi di masyarakat memang tampak jauh dari konteks deforestasi. Namun, saat masyarakat melihat mangrove sebagai sumber daya alam yang perlu dilestarikan, tentu bisa jadi alternatif solusi jangka panjang. Sebab, manusia punya kendali untuk menentukan arah pembangunan dan kelestarian lingkungan. Prinsip yang pertama tadi itu keseimbangan, yang kedua adalah keberlanjutan. Jadi dalam perencanaan tata ruang kita, bagaimana menjaga keseimbangan antara pengembangan kota. Di garis bawah adalah pengembangan kota. Ini kalau sudah berbicara pengembangan, arahnya kebanyakan lingkungan selalu yang kalah. Nah itu kita berusaha menjaga, apalagi pengembangannya ini kita masih melihat ekosistem mangrove yang cukup bagus, cukup lebat. Jangan sampai ekosistem mangrove juga selalu menjadi terkalahkan. Oke lah, di pengembangan pemukiman, pengembangan ekonomi, pengembangan pemerintahan mungkin lebih luas daripada ekosistem mangrove. Tapi bagaimana sebagai tuan rumah yang pertama yang ada di situ adalah kan ekosistem mangrove. Mereka tetap berdiri, tetap menunjukkan kemegahannya bahwa mereka adalah pelindung sisi daratan. Jadi dalam rencana detail tata ruang, kawasan-kawasan yang masih tebal mangrove-nya, yang masih kompak, kita akan coba pertahankan, bisa menjadi zona perlindungan. Saat ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan bisa bertumbuh bersama, maka keuntungannya bisa dirasakan oleh semua pihak. Masyarakat Kuricadi di Sulawesi Selatan telah merasakan lebih dulu. Saat pertambakan masuk di era 1980-an, mereka telah merasakan kerusakan ekosistem, lalu berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikannya. Di tahun 90-an itu, sampai tahun 2000, itu mangrove memang kurang sekali. Cuma indukan ada beberapa pohon. Orang tua saya cerita, katanya waktu di zaman dulu, di area perkampungan itu, di depannya itu mangrove paling banyak. Saking abrasinya setiap tahun, mangrove-nya hilang. Sejak saat itu, restorasi terus dilakukan oleh berbagai pihak di titik-titik rawan abrasi dan beberapa area tambak. Di Kuricadi ada 20 hektar tambak yang dulu punya perusahaan dari Korea. Jadi kita pakai ekskavator untuk membuka tambak sekitar 15 hektar dan air pasang dan surut masuk dan keluar dengan alami. Kemudian menyebarkan benih aja, menyebarkan benih mangrove, aneka macam mangrove. Sebagian juga ditanam, tapi bagian besar hanya ditebarkan. Dan alhamdulillah dia tumbuh dengan baik. Tahun pertama mungkin tahun berapa ya? Tahun 2013, 14, 15 agak biasa, belum menarik. Tapi masyarakat masih menyumbang benih buah mangrove ke dalamnya. Dan tahun ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai sekarang sudah luar biasa. Padat, banyak mangrove, rimbun, ada penutupan canopy, ada belasan spesies mangrove di kawasan itu.
Dan sekarang kita kerjasama masyarakat untuk mengelola tambak yang masih tersisa sekitar 6 hektar dan dengan model tambak ramah lingkungan. Tambak ramah lingkungan yang dimaksud adalah tambak yang terkoneksi dengan mangrove, sungai, dan laut. Silver fisheries itu pengelolaan pohon silver dengan ikan fisheries ya, bersamaan. Jadi di wilayah mangrove itu ada pohon mangrove, ada juga ikannya ya. Kadang dengan silver fishery lain, metode silver fishery lain yang tidak tertutup, bukan closed system, kita bilang pendekatan bentang alam ya, landscape approach, itu masih ada konektivitas melalui airnya antara mangrove-nya dan sungai dan laut, sehingga dia menyumbang lebih banyak ke jasa ke nilainya ya, jasa lingkungan. Mangrove-nya tumbuh lebih besar dan sehat karena diairi dan juga ada drainase ya, jadi dia basah dan kering tiap hari ya dengan pasang dan surut. Ikannya masuk dan keluar dengan alami seperti itu, tapi masih boleh membudidayakan ikan di bagian-bagian tertentu ya yang ditutup. Jadi kami lebih prefer sebuah mosaik, landscape mosaik di mana ada tambak dan ada mangrove yang masih bebas, yang masih terhubung dengan alam, connected ya. Metode inilah yang sedang terus dikembangkan di Kuricadi untuk menghasilkan ikan dan udang berkualitas tinggi dalam ekosistem mangrove yang sehat. Dengan begitu, kemenangan tak hanya bagi mereka yang terlibat dalam usaha tambak, tapi juga masyarakat secara luas. Sebagai nelayan kepiting rajungan, Harpin senang sekali dengan kembalinya mangrove di Kuricadi. Sejak tahun 2019, tangkapan rajungannya terus naik 3 kali lipat setiap tahun. Semenjak ada mangrove-nya di sini banyak tumbuh, kepitingnya semakin banyak. Semakin di sini banyak keluar akar-akar mangrove-nya. Jadi itu kepiting naik semua makang. Dulu kan tidak ada akar-akarnya keluar, sekarang banyak tumbuh keluar. Jadi itu banyak kepitingnya naik. Dari Kuricadi, kita bisa belajar tentang pentingnya mangrove bagi kehidupan manusia. Mangrove berhasil mengembalikan yang telah rusak dan hilang. Dengan kita menjaga alam, alam juga menjaga kita.